Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan mudah-mudahan sekali lagi kita berharap pertemuan-pertemuan yang kita selenggarakan benar-benar menjadi pertemuan yang bermanfaat, menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada satu pertanyaan yang kadang-kadang membuat saya tercengang. Bukan tercengang karena terlalu heran, tidak. Tetapi saya justru bertanya-tanya, kenapa orang masih mempertanyakan hal itu? Pertanyaannya sederhana. Bolehkah orang Islam jadi kaya? Saya katakan dalam bahasa sederhana, kenapa tidak? Menjadi kaya itu adalah sesuatu yang boleh terjadi pada semua orang. Dan kalau kita ini ingin melakukan tindakan yang tepat di dalam beragama dan bisa melakukan kewajiban-kewajiban yang baik dalam beragama, ya mestinya kita harus kaya. Tetapi jangan sampai kaya itu menjadi tujuan. Kekayaan yang kita miliki itu adalah amanah dari Allah yang harus kita tasarrufkan, yang harus kita gunakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Jadi sasaran antara itu menjadi kaya. Tapi tujuan kita di dalam hidup itu bukan untuk menjadi kaya. Tetapi pertanyaannya, ketika kaya kita mau apa? Nah, disinilah kemudian saya sering memberi ilustrasi begini. Bagaimana mungkin kita itu berzakat kalau tidak jadi orang kaya? Bagaimana kita bisa berhaji kalau kita tidak punya duit? Bagaimana kita bersedekah dan membantu banyak orang kalau kita tidak punya kekayaan? Menjadi kaya itu penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah menggunakan kekayaan itu untuk beribadah kepada Allah dengan cara apapun, yang kekayaan itu akan menjadi sarana yang tepat untuk menjadikan diri kita semakin taat kepada Allah. Menjadi miskin itu tidak ideal. Miskin apapun, miskin harta, miskin ilmu, apalagi miskin hati. Yang miskin hati itu bisa terjadi sebagai akibat dari ketidakmauan kita untuk bersyukur, sehingga sikap qanaah kita tidak ada. Selalu saya ilustrasikan dengan bahasa yang sederhana begini. Ada orang yang tidak kaya, tetapi karena dia kaya hati, dia tidak merasa sengsara dengan kemiskinannya. Karena apa? Dia jalani hidup ini dengan nyaman, dengan tenang, dan dia bahagia saja dengan keadaannya. Dan dengan kemiskinannya itu dia terus menjadi orang yang bisa beribadah kepada Allah dengan cara apapun, termasuk bersedekah dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan membantu orang, dengan cara apapun yang bisa dia lakukan. Tetapi bukan berarti orang miskin itu tidak boleh menjadi kaya. Orang miskin harus punya upaya untuk menjadikan dirinya kaya dengan upaya-upaya yang optimal, termasuk kaya hati. Kaya miskin itu sesuatu yang bisa terjadi pada orang, termasuk kaya ilmu itu penting. Kaya keterampilan itu penting. Saya selalu mengatakan begini, yang namanya kemampuan intelektual orang itu harus digunakan juga untuk menjadikan orang itu terampil untuk mencari harta. Kalau dalam bahasa sekarang, cari duit. Tapi jangan hanya karena kita ingin cari duit lalu kita lupa bagaimana cara yang baik untuk mencari duit. Karena banyak orang yang ingin cari duit dengan cara yang haram, dengan cara yang penuh dengan sesuatu yang syubhat,
sehingga apapun dilakukan yang penting dapat duit. Nah, ini cara yang salah, dan itu banyak terjadi. Kita tidak usah menuduh siapapun, tetapi kita lihat dengan mata kepala saja, kita bisa melihat dengan gamblang siapa orang-orang yang kerjaannya itu di dunia cuma cari duit, ingin jadi orang kaya dengan cara apapun, yang penting kaya. Sehingga kalau saya cerita banyak orang korupsi karena tujuan hidupnya itu ingin menjadi orang kaya, ya wajar saja, karena dirinya sudah dikendalikan oleh keinginannya untuk menjadi kaya. Dan kemarin saya berkhutbah di Masjid Universitas Muhammadiyah Jakarta, saya katakan kalau kita tidak bisa mengendalikan syahwat kita, kita justru akan dikendalikan oleh hawa nafsu, dan pada saatnya hati kita akan menjadi beku, menjadi keras, mengeras dan kotor, karena pada saat itu kita sudah tidak punya kendali lagi terhadap hawa nafsu kita. Nah, kembali pada apa yang saya sampaikan tadi, menjadi kaya itu penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita gunakan kekayaan kita itu untuk beribadah kepada Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya selalu mengilustrasikan begini. Keping uang logam itu selalu memiliki dua sisi yang berlawanan. Demikian pula kekayaan serta kemiskinan. Masing-masing punya sisi kebaikan dan keburukannya. Semua itu terkait dengan sikap kita terhadap apa yang kita miliki itu, apa yang terjadi pada diri kita. Keduanya pun Allah jadikan sebagai ujian bagi manusia. Menjadi kaya itu ujian, menjadi miskin itu ujian. Dengan harta, manusia bisa saja melakukan berbagai macam amal soleh yang dapat mengantarkannya untuk menuju ridha Allah. Tetapi api neraka yang menyala-nyala siap menanti tatkala manusia tidak tepat menggunakan hartanya di dalam hidupnya. Jadi ada orang kaya yang menggunakan hartanya tidak tepat, bisa masuk neraka. Tapi yang bisa menggunakannya dengan tepat, insya Allah masuk surga. Itu gambaran gampangnya. Begitu juga dengan kemiskinan yang bisa mengantarkan manusia menuju surga atau neraka, tergantung penyikapannya ketika menghadapi kemiskinan itu. Ketika orang itu bisa bersabar dengan ikhtiar yang produktif, insya Allah semua itu akan jadi baik. Tetapi kalau orang itu justru meratapi nasibnya tanpa ada ikhtiar untuk mengubah keadaan, itu adalah sikap yang tidak tepat. Islam itu sangat menganjurkan pada para pemeluknya untuk mencari rezeki yang telah dijatahkan oleh Allah bagi setiap makhluknya. Jadi Allah itu sudah menjatah rezeki masing-masing. Di dalam Al-Quran bahkan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Lantas apabila selesai salat, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan berzikirlah banyak-banyak pada Allah agar kamu beruntung. Jadi silakan bertebaran di bumi untuk mencari rezeki Allah, karena rezeki itu tersedia dimanapun. Di sawah ada, di ladang ada, di kebun ada, di jalan ada, di kantor ada, di pasar ada, dimanapun ada rezeki. Bahkan sekarang ini di rumah pun ada rezeki. Orang bisa bermain internet dan mendapatkan rezeki dari permainan internet yang dilakukan. Seorang penulis bisa mendapatkan rezeki dari menulisnya. Seorang guru mendapatkan rezeki dari mengajarnya. Seorang petani mendapat rezeki dari kegiatan pertaniannya. Dan masih banyak lagi rezeki-rezeki yang bisa dapatkan dari banyak hal. Termasuk para pedagang bisa mendapatkan rezeki ketika bekerja di pasar. Dan pasar sekarang tidak harus menuju pada tempat yang secara fisik bisa kita lihat. Marketplace, tempat di mana orang itu jual beli, sekarang sudah ada di rumah. Karena apa? Orang bisa dengan laptopnya, bahkan dengan HP-nya, berjual beli dengan sangat leluasa. Konsep e-commerce itu melahirkan konsep-konsep yang kemudian dikatakan orang bahwa berjualan itu tidak harus bertemu langsung dengan orang, tetapi bisa bertemu melalui dunia maya. Nah, ayat yang saya bacakan tadi, yang terdapat di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 itu, secara jelas
menyatakan bahwa kita itu diperintahkan oleh Allah untuk mencari rezekinya. Kenapa dicari? Karena ada sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan tanpa proses pencarian. Kalau dalam istilahnya hakim, menggapai rezeki atau menjemput rezeki. Orang silahkan melaksanakan ibadah sholat di masjid, tapi jangan lupa bahwa di luar masjid ada sesuatu yang kita cari. Kewajiban sholat itu harus kita tunaikan, iya, tetapi setelah sholat, ayo kita cari di bumi ini rezeki Allah. Dan dari ayat tersebut kita juga bisa tahu bahwa mencari karunia Allah itu merupakan sesuatu yang penting untuk kita kerjakan. Dan dari situlah kita akan menjadi orang kaya karena kita bisa mendapatkan rezeki Allah. Berupa rezeki apapun, termasuk rezeki dalam bentuk harta kekayaan. Orang cari duit itu ya tidak di masjid dengan sholat. Maka saya sering nyatakan begini. Dengan sholat saja orang tidak akan menjadi orang kaya. Tetapi nilai-nilai sholat itu akan bisa tumbuh dalam diri orang, kemudian melahirkan tindakan-tindakan yang benar untuk mencari rezeki. Nah, kenapa perintah untuk mencari rezeki itu ditempatkan setelah menunaikan sholat? Hal ini tidak lain disebabkan rezeki berupa apapun termasuk harta itu menempati kedudukan yang penting dalam Islam sebagai sarana penunjang untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Tanpa rezeki yang berupa harta, kita akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan peluang dalam rangka untuk melaksanakan beberapa ragam ibadah pada Allah. Apalagi rezeki yang lebih luas itu, rezeki berupa ilmu dan segala macam hal yang kemudian kita gunakan dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan amalan-amalan yang membutuhkan sarana finansial. Bahkan dari seluruh ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berjihad dengan harta dan jiwa, hanya satu dari semua ayat tersebut yang mendahulukan penyebutan jihad dengan jiwa. Artinya apa? Harta itu penting di dalam berjihad. Orang bisa berjihad dengan kemampuan fisiknya, tetapi kalau tidak punya harta dalam pengertian finansial, orang akan sulit untuk berjihad. Saya seringkali mengilustrasikan begini. Kekalahan umat Islam dan dalam dunia politik itu juga karena kekosongan harta. Jiwa mereka luar biasa, berjuang dengan segala kemampuannya, tapi mereka tidak punya duit untuk melahirkan sesuatu yang terbaik. Bukan berarti saya ingin melegalkan money politik, tidak. Tapi semua perlu biaya. Saya pernah dulu mengkaji sebuah buku yang ditulis oleh seorang jurnalis dari Pakistan, Ziauddin Sardar, tentang bagaimana dunia informasi itu ternyata perlu kita kuasai. Karena apa? Ketika kita itu tidak menguasai informasi, kita akan dikuasai orang lain. Dan seringkali dengan penguasaan informasi itu kita akan dikerjai orang. Sekarang kalau kita bicara televisi, siapa pemilik televisi di seluruh dunia? Orang Islam? Ya ada, tapi kecil. Kepemilikan kita terhadap televisi kecil, apalagi ketika kita bicara dunia maya. Siapa yang menguasai situs internet di seluruh dunia? Bukan orang Islam. Nah, karena penguasaan mereka terhadap dunia maya dengan perusahaan-perusahaan besarnya itu, mereka bisa menciptakan opini publik dengan sangat bagus. Tapi public opinion itu, opini publik itu bisa mereka kemas begitu rupa dengan kemasan tertentu, dengan berita-berita yang membuat orang itu punya pendapat seperti yang mereka inginkan. Saya selalu mengatakan bahwa banyak orang Islam yang menjadi korban dari informasi-informasi yang menyesatkan, karena framing yang dilakukan oleh orang di dalam membangun informasi itu sudah demikian rupa mereka lakukan, sehingga pada saatnya orang Islam kehilangan kendali untuk memberitakan apa yang benar dan mencari berita yang benar-benar jujur untuk bisa diserap menjadi sebuah berita yang bisa menjadikan dasar bagi mereka untuk berbuat sesuatu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, selebihnya kalau kita itu tahu tentang ayat-ayat jihad itu terkait juga dengan harta, seperti yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Dikatakan Allah di dalam ayat itu, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi
Tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Artinya di sini harta menjadi penting. Amwal itu menjadi penting. Sepenting ketika kita punya kemampuan fisik untuk melakukan tindakan dengan amwal atau dengan harta yang kita miliki itu. Sekali lagi, kemiskinan yang ada pada diri kita itu bisa menghambat kita untuk berbuat banyak hal. Saya seringkali berguru itu. Karena miskin orang bisa terpinggirkan, bisa dilecehkan, bisa dihina, bisa tidak mendapatkan ruang apapun. Karena apa? Karena kita tidak punya sesuatu yang bisa kita gunakan untuk menjadikan diri kita menjadi berharga dengan harta yang kita miliki. Tetapi bukan berarti harta itu adalah satu-satunya alat untuk menjadikan diri kita dihargai orang. Tidak, saya katakan begitu. Orang bisa dihargai orang lain dengan ilmunya, dengan akhlakul karimahnya, dengan akhlaknya yang mulia, dengan akhlak yang terpuji, dengan akhlak pengutanya orang bisa dihargai. Nah, ketika kita membaca ayat-ayat yang terkait dengan jihad bi amwal, dengan harta, ada hikmah yang tersembunyi yang disimpan Allah dalam ayat-ayat itu, yaitu sebuah semangat bagi seorang yang belum memiliki kecukupan harta untuk berikhtiar secara maksimal untuk menggapai rezeki Allah, sehingga dia dapat menunaikan kewajiban-kewajibannya untuk melakukan tindakan yang tepat dalam beribadah kepada Allah dengan hartanya itu. Sehingga saya katakan menjadi kaya atau memiliki harta di masa sekarang ini adalah sebuah keharusan. Terlebih-lebih jika dengan kekayaan itu kita mampu menyelamatkan akidah saudara-saudara kita. Sekarang ini banyak orang yang murtad hanya karena tidak punya duit. Kalau istilah teman-teman yang bergerak di dunia dakwah itu, hanya dengan mie instan mereka bisa berbeda agama. Bukan mie instan dalam artian sesungguhnya, itu simbol saja. Akan saya mendapatkan berita, wallahu alam, banyak orang yang berpindah agama karena tawaran pekerjaan, tawaran duit yang menggiurkan. Ada yang menawarkan kalau mau pindah ke agama saya beri bonus 15 juta per keluarga, saya beri pekerjaan, dan bahkan anak-anak Anda akan saya sekolahkan dengan beasiswa dari kelompok saya. Saya tanpa menyebut agama apa, di masyarakat sudah terjadi sebegitu rupa. Jadi bagaimana harta itu menjadi penting? Nah, inilah kemudian yang saya sampaikan. Selamatkan akidah saudara-saudara kita dengan harta yang kita miliki. Banyak saudara-saudara kita yang hampir tergade dengan satu paket sembako dan beberapa lembar rupiah. Dan kita itu tidak bisa berbuat apa-apa karena kita tidak punya sesuatu untuk mengimbangi mereka. Nah, baiklah, para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah sesuatu yang saya sampaikan untuk berbagi saja. Menjadi kaya itu penting. Mari kita berusaha menjadi kaya. Tetapi setelah kaya, kita mau apa? Kita jadikan kekayaan kita dalam rangka untuk membangun semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Kita berjihad dengan harta kita, dan mudah-mudahan dengan harta yang kita miliki, jihad kita benar-benar diterima oleh Allah, dan pada saatnya kita akan menjadi orang yang tidak hanya memberi manfaat pada diri kita, tapi juga bisa memberi manfaat pada banyak orang dengan harta kita. Dan dengan harta yang kita miliki, mudah-mudahan ibadah kita semakin berkualitas dan benar-benar menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.